Bayangin, ada negara di mana banyak orang bilang mereka nggak punya agama. Tapi anehnya, mereka tetap sering ke kuil, berdoa pas tahun baru, nikah dengan gaya Kristen, sampai pemakamannya pakai tradisi Buddha. Aneh kan? Terus sebenarnya agama orang Jepang itu apa sih? Mereka ateis? Atau cuma ikut tradisi tanpa benar-benar percaya Tuhan? Jawabannya ternyata jauh lebih menarik dari yang kamu kira. Dan setelah tahu ini, mungkin kamu bakal lihat Jepang dengan cara yang beda. Kalau dengar kata Jepang, kebanyakan orang langsung kepikiran anime, teknologi canggih, budaya yang beragam, dan tentunya industri film dewasa di sana. Tapi nggak banyak yang benar-benar paham gimana orang Jepang melihat agama. Di banyak negara, agama itu biasanya jadi identitas utama. Kalau ditanya, orang langsung bisa jawab dengan jelas. Tapi di Jepang, ceritanya beda. Banyak orang Jepang justru bilang mereka tidak beragama. Tapi ini sering disalahpahami sebagai tidak percaya Tuhan atau nggak punya sisi spiritual sama sekali. Padahal nggak sesederhana itu. Maksud tidak beragama di sini adalah mereka nggak terikat pada satu agama tertentu sebagai identitas. Tapi di saat yang sama, mereka tetap menjalankan banyak tradisi dan ritual yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Biar lebih paham, kita perlu kenalan dulu sama dua kepercayaan besar di Jepang. Yang pertama adalah Shinto. Shinto ini adalah kepercayaan asli Jepang yang sudah ada jauh sebelum agama Buddha masuk. Dalam Shinto, dipercaya kalau alam itu dipenuhi roh suci yang disebut kami. Roh ini bisa ada di gunung, sungai, pohon besar, batu, bahkan tempat-tempat yang dianggap sakral. Makanya orang Jepang sangat menghargai alam. Buat mereka, menjaga kebersihan dan hidup selaras dengan alam itu bentuk penghormatan kepada para kami. Kalau kamu pernah lihat gerbang merah besar di depan kuil Jepang, itu namanya Torii. Gerbang itu menandai batas antara dunia manusia dan area suci. Saat masuk kuil Shinto, orang biasanya cuci tangan dan mulut dulu sebagai simbol membersihkan diri sebelum berdoa. Dan sampai sekarang, tradisi ini masih dilakukan jutaan orang Jepang. Lalu sekitar abad ke-6, agama Buddha masuk ke Jepang lewat Tiongkok dan Korea. Tapi menariknya, Buddha nggak menggantikan Shinto. Justru keduanya hidup berdampingan. Ini yang bikin Jepang beda dari banyak negara lain. Dua kepercayaan ini nggak saling bersaing, tapi malah saling melengkapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi satu orang Jepang bisa menjalankan tradisi Shinto sekaligus Buddha tanpa merasa bertentangan. Contohnya, saat bayi lahir, keluarga biasanya membawa bayi ke kuil Shinto untuk didoakan dan diberi berkah. Lalu saat anak berusia 3, 5, dan 7 tahun, mereka ikut upacara Shichi-Go-san di kuil Shinto sebagai bentuk rasa syukur. Tapi ketika ada anggota keluarga yang meninggal, upacara pemakaman hampir selalu mengikuti tradisi Buddha. Karena dalam budaya Jepang, Buddha lebih sering dikaitkan dengan kematian dan penghormatan kepada leluhur. Yang lebih unik lagi adalah soal pernikahan. Walaupun jumlah orang Kristen di Jepang sangat sedikit, banyak pasangan justru memilih menikah dengan konsep ala gereja. Mereka pakai gaun putih, jalan ke altar, bahkan dipimpin seseorang yang berpakaian seperti pendeta. Tapi faktanya, banyak dari mereka bukan pemeluk Kristen. Mereka memilih konsep itu karena dianggap cantik, romantis, dan elegan. Nggak heran kalau wisatawan asing sering bingung. Gimana bisa seseorang nikah ala Kristen, berdoa di kuil Shinto, lalu dimakamkan dengan tradisi Buddha? Buat orang Jepang, itu hal yang biasa banget. Mereka nggak melihat agama sebagai sesuatu yang harus dipilih satu saja. Yang lebih penting adalah menjaga tradisi keluarga, menghormati leluhur, dan hidup rukun dengan orang lain. Nilai-nilai inilah yang jadi dasar budaya Jepang. Bahkan hal-hal seperti antre dengan tertib, menjaga kebersihan, tepat waktu, menghormati orang lain, dan gak mengganggu orang lain dianggap jauh lebih penting dalam kehidupan sehari-hari dibanding memperdebatkan agama. Itulah kenapa Jepang sering dikenal sebagai salah satu negara paling tertib di dunia. Walaupun keyakinannya beragam, mereka lebih fokus ke rasa hormat dan keharmonisan. Tapi bukan berarti Jepang gak punya agama lain. Di sana juga ada komunitas Kristen, Islam, Hindu, Yahudi, dan lainnya, meskipun jumlahnya kecil dibanding total penduduk. Seiring makin banyaknya wisatawan dan pekerja asing, Jepang juga mulai menyediakan fasilitas ibadah untuk berbagai agama. Jadi kalau ada yang tanya, sebenarnya agama orang Jepang itu apa? Jawaban paling tepat adalah,
Kebanyakan orang Jepang menjalani perpaduan tradisi Shinto dan Buddha, dan banyak dari mereka tidak menganggap diri mereka terikat pada satu agama tertentu. Buat mereka, agama lebih seperti warisan budaya, cara menghormati leluhur, menjaga hubungan dengan alam, dan menjalani tradisi yang sudah ada sejak lama. Dan mungkin disitulah keunikan Jepang. Di saat banyak negara menjadikan agama sebagai identitas utama, Jepang menunjukkan bahwa budaya, tradisi, dan nilai hidup juga bisa jadi perekat masyarakat. Gimana menurut kamu? Menarik nggak cara orang Jepang melihat agama seperti ini? Atau malah bikin kamu makin penasaran sama budaya mereka? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video menarik lainnya tentang fakta unik dan budaya Jepang. Sampai ketemu di video berikutnya. Arigato!